Negara ini kan sekarang law enforcement-nya itu, maaf nih, maaf, 1000 maaf. Apa yang terjadi kami tahu Pak di lapangan, ya, kami tahu. Kami sedih Pak. Ya, undang-undang ini kita buat secara ideal berbasis kepada Undang-Undang Dasar 45 tadi. Kalau itu dikatakan slogan nanti dulu Pak. Bukan slogan Pak. Interupsi pimpinan, saya tidak menganggap bahwa undang-undang itu slogan Pak Mustika salah. BBM kami sudah melihat bahwa itu udah nggak laku lagi lah. Bapak belum tahu yang namanya perovskite. Itu bahan yang sekarang Amerika dan Cina itu sedang menggunakan itu sangat murah. Bahkan dia bisa mencetak itu TV itu di dalam lapisan yang tipis. Kita bisa taruh di rumah-rumah kita. Bahkan sekarang sudah bisa dicetak di kaca-kaca dan transparan. Transparan Pak. Jadi bangunan-bangunan itu menghasilkan listrik sendiri dari energi surya. Nah kita ini gimana kalau penonton aja? Oke, saya katakan bahwa Asper Migas walaupun bergerak di bidang migas, tapi juga mengusulkan kepada negara mengenai penggunaan energi baru dan terbarukan. Masalah korupsi Pak, kami sudah kirim ke Pak Jokowi. Pak, tembak mati aja Pak. Karena orang-orang itu sekarang itu triliunan loh Pak korupsinya, nggak main-main. Kalau udah ditembak mati selesai Pak. Apapun juga yang terjadi di negara ini kan law enforcement itu sangat lemah. Ada hal-hal Pak. Yang pertama tadi ingin saya sampaikan, apa yang sudah dibuat oleh Asper Migas kepada Komisi 7 Pak. Kami sudah membuat di sini Pak. Juga ada undang-undang versi kami yang bisa dibaca oleh bapak-bapak sekalian, ya. Jadi kami sudah berikan ini ke DPR. Itu yang pertama. Bapak-bapak yang kami hormati, tadi ini yang saya melihat bahwa di dalam mengusulkan satu undang-undang ini kan harus bersifat ideal, ya. Soal dia gangguannya banyak sekali, yes. Negara ini kan sekarang law enforcement-nya itu, maaf nih, maaf, 1000 maaf. Apa yang terjadi kami tahu Pak di lapangan, ya, kami tahu. Kami sedih Pak, ya. Jadi kalau masalah tadi gangguan kemudian ini menjadi stigma di dalam urusan kita membuat satu undang-undang, ya nggak bisa begitu dong. Undang-undang ini kita buat secara ideal berbasis kepada Undang-Undang Dasar 45 tadi. Kalau itu dikatakan slogan nanti dulu Pak. Bukan slogan Pak. Itu disusun, menurut saya kalau saya baca itu saya kagum sama pejuang-pejuang bangsa kita zaman dulu yang mampu membuat konstruksi Undang-Undang Dasar 45 itu begitu padat. Interupsi pimpinan, Pak Mustika. Yang saya sebut slogan itu bukan undang-undangnya Pak, tapi undang-undang itu dijadikan slogan oleh orang-orang itu. Jadi baik. Bapak jangan salah Pak. Ini penting bukan, Pak. Bukan. Jadi saya tidak menganggap bahwa undang-undang itu slogan Pak Mustika salah. Semua undang-undang itu dibuat ideal Pak. Sebelum ada revisi ini juga ada pembahasan. Ada masukan yang kayak Pak Mustiko. Ada yang ngomong juga bahwa ini ideal, gitu loh. Tapi prakteknya kan kita nggak boleh mengesampingkan, bukan jadi stigma Pak, nggak bisa mengesampingkan itu. Poinnya adalah bagaimana kita melaksanakan undang-undang itu. Soal ideal, sebelum Pak Mustika ngasih masukan, dulu orang-orang kayak Bapak ini juga ngomong ideal Pak. Ngasih masukan ke DPR, kemudian dibuatlah undang-undang. Kemudian Bapak bilang undang-undang sekarang nggak ideal. Menurut yang dulu, mungkin bukan Bapak, tapi yang dulu ngasih masukan kan proses pembuatan undang-undang kan kayak gini Pak. Pasti dia ngusulin juga kan, ideal juga kan.
Nah, ini kalau usulan Pak Mustika, ini ideal menurut Bapak. Apakah ideal untuk semuanya? Belum tentu. Itu namanya juga masukan. Jadi poin saya itu gini Pak, ini Bapak tidak usah berdebat itu, apalagi berdebatnya salah tadi kan, menyimpulkan bahaya nih Pak. Bapak mending secara tertulis saja, tadi kan saya sudah sampaikan, apa usulan Bapak itu akan kami suarakan Pak, paling tidak saya akan suarakan. Saya setuju 100% Pak apa yang Bapak sampaikan. Jadi detailnya basisnya apa? Basisnya adalah pengalaman Bapak ketika Bapak di Pertamina sebagai regulator dan juga pejabat di Pertamina, juga sebagai pengusaha gitu loh Pak. Sehingga Bapak tahu mana sih yang, nah nanti kita kunci Pak di undang-undang itu, sehingga tidak multitafsir dan tidak bisa disimpangkan. Gitu Pak. Terima kasih. Maksud saya, memang mungkin saya multitafsir, tetapi yang maksudnya undang-undang itu tidak slogan, saya sependapat. Mengenai pengalaman saya, Pak, saya dulu pernah menjadi kepala Project Economics di BPPKA tahun 1987 sampai 1992, Pak. Saya memimpin mengenai satu rencana kerja, rencana anggaran, dan kemudian mengenai pelaksanaan yang AFA, dan kemudian juga mengenai pelelangan. Pada saat itu, produksi negara Indonesia pada puncaknya 1,7 juta barrel per day. Apa yang kami lakukan di situ sangat profesional, Pak. Pangkat saya barangkali waktu itu baru mayor lah. Tapi kami berhubungan dengan PSI dan mereka hormat kepada kita karena kita profesional. Bahkan saya pernah dipanggil oleh Dirjen Migas, "Yuk jangan sewenang-wenang." Saya bilang, "Kok saya sewenang-wenang dari mana, Pak? Saya cuma mayor. Itu general manager dari Total Indonesia. Dari perusahaan yang Ayapco dan lain sebagainya. Itu kan hebat-hebat semua. Tapi ini masalah tekno-ekonomis. Jadi, masalah tekno-ekonomis. Oh ya sudah. Jadi Bapak misalnya ada yang masih meragukan kualitas daripada orang-orang kita menjalankan industri migas ini. Jangan Pak. Kami ngebor. Kami melakukan seismik. Kami melakukan interpretasi bawah tanah. Kami bisa diadu, Pak. Kami yang di Pertamina itu dulu, silakan diadu. Kita sering memberikan presentasi. Bahkan saya pribadi, saya punya pengetahuan mengenai bagaimana kalau ada blowout. Bagaimana kalau ada underground blowout. Tetapi pertanyaan ini kan sekarang masalahnya bukan itu. Kalau masalah profesionalisme, seperti Bapak yang tadi pertanyakan, ada nggak kita di sini dalam rangka untuk 2050 ini tadi? Bapak-bapak, migas ini bukan cuma untuk BBM. BBM kami sudah melihat bahwa itu udah nggak laku lagi lah. Kita melihat bahwa minyak ini sebagai bahan dasar petrochemical plant. Jadi kita nggak pernah ragu-ragu sebagai orang yang bekerja di hulu ini untuk apa? Kalau masalah energi untuk listrik, to be or not to be harus menggunakan energi yang baru terbarukan. Bapak belum tahu yang namanya perovskite. Itu bahan yang sekarang Amerika dan Cina itu sedang menggunakan itu sangat murah. Bahkan dia bisa mencetak itu PV itu di dalam lapisan yang tipis. Kita bisa taruh di rumah-rumah kita. Bahkan sekarang sudah bisa dicetak di kaca-kaca dan transparan. Transparan, Pak. Jadi bangunan-bangunan itu menghasilkan listrik sendiri dari energi surya. Nah kita ini gimana Pak? Nonton aja. Oke, saya katakan bahwa Asper Migas walaupun bergerak di bidang migas
tapi juga mengusulkan kepada negara mengenai penggunaan energi baru dan terbarukan. Masalah korupsi, Pak. Kami sudah kirim ke Pak Jokowi. Pak, tembak mati aja, Pak. Karena orang-orang itu sekarang itu triliunan loh, Pak, korupsinya. Nggak main-main. Kalau udah ditembak mati, selesai, Pak. Apapun juga yang terjadi di negara ini kan law enforcement itu sangat lemah. Itu pertama, ya. Tapi tadi di pertanyaan-pertanyaan, unbundling. Jadi ini sekarang undang-undangnya itu unbundling, Pak. Dari hulu dipotong di sini, hilirnya juga dipotong. Kalau you bergerak di dalam transportasi, ya transportasi saja. Kalau you bergerak di dalam... Baik Pak, Ya. kita batasi dengan data. Jadi itu poinnya, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan Ya. bahwa harus undang-undang ini harus benar-benar dibuat yang baik, Pak. Tetapi apa yang kami baca itu, mohon maaf, kalau masalah waktu ini, kami kalau bisa diajak berdiskusi, Pak. Seperti yang katakan tadi, pasal per pasal kalau perlu, ya. Jadi, dan kami sudah sampaikan, Pak. Kami sudah buatkan soal nanti mau dicoret-coret, terserah, Pak. Jadi kami diajak bicara yang lebih efisien dan efektif. Tidak seperti ini, Pak. Kemarin baru diundang kami, hari ini kita harus merespons begitu. Jadi hal-hal semacam ini menurut kami juga nggak efektif. Jadi mohon maaf deh Bapak-Bapak sekalian, pertanyaan-pertanyaan Bapak itu sebetulnya ingin saya jawab satu persatu. Tapi karena waktunya sudah dikatakan hanya sampai jam 12, sekarang sudah jam 12.10, ya kami terserah kepada Bapak-Bapak apa terus apa tidak itu. Terima kasih, Pak.